Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ari apa kabar nih? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan kesepakatan hari ini ya Bu Mita ya, saya akan mengamati proses coaching Bu Mita dengan Bu Lisa sebagai coachingnya ya Bu Mita ya. Oke, sesuai dengan alur cerita. Dan nanti dalam proses coaching itu akan saya amati dengan kriterianya sebagai berikut ya. Iya. Kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kriterianya kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Kita setuju kan nih? Setuju banget Bu Ari, karena melalui rubrik saya bisa tahu nih nanti dengan jelas apa saja katakan coaching yang harus saya pakai. Oke. Terus nih dalam coaching kali ini nih, apa yang kompetensi yang akan Bu Mita capai nih kira-kira? Kan kita ada 3 keterampilan coaching yang Bu Ari ya, dari mulai menggunakan secara aktif, dengan kepada bobot, sampai dengan nanti kita harus mampu menghadirkan diri secara penuh pada saat coaching. Itu Bu Ari. Jadi saya kepengennya sih 3-3-nya itu keterampilan saya miliki agar saya bisa menggali bagaimana coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah. Oke, tapi nggak mungkin dong hari ini kita tiga-tiga kita capai kompetensinya ya. Sekarang secara spesifikasi nih, kompetensi yang mana nih? Secara spesifik hari ini saya ingin meningkatkan keterampilan coaching saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Indikatornya apa tuh untuk mencapai pertanyaan yang berbobot itu? Indikator dari pertanyaan yang berbobot itu apabila saya mampu mengajukan pertanyaan kepada coach saya dengan kalimat-kalimat pertanyaan yang terbuka. Kemudian saya mampu dari pertanyaan itu menggali potensi coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Saya juga harus menghindari memberikan solusi kepada coach saya. Dan yang terakhir indikatornya adalah apabila saya tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya berupa pilihan seperti ya, tidak, setuju, tidak setuju, kemudian benar atau salah seperti itu. Oke, untuk pengembangan kompetensi tersebut kapan nih kira-kira mau dilaksanakan coachingnya? Baik Bu Ari, insya Allah nih hari ini saya sudah janjian dengan Bu Nisa. Kalau 1 jam lagi kami akan melaksanakan proses coaching. Oke, jadi saya juga harus siap-siap karena untuk coaching kali ini saya akan mengamati coachingnya Bu Mita dengan Bu Nisa nanti sebagai coach. Mohon bantuannya ya Bu Ari. Insya Allah, semangat ya Bu Mita. Terima kasih Bu Ari. Iya, oke. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah Bu Mita. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan sehat terus nih Bu Iya, Nisa. Bu Mita. Nah, hari ini kita janjian nih Bu Nisa buat ngobrol. Katanya pengen bincang-bincang sama saya. Apa nih yang pengen diobrolin sama Bu Nisa? Iya Bu Mita, saya ingin bicarakan tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Iya. Terkait anak murid saya, Doni. Karena Doni itu sering gak masuk. Jadi saya merasa kayaknya jadi guru tuh merasa kurang mampu untuk mendidik Doni gitu, Bu Mita. Nah, jadi Bu Nisa ini sekarang lagi ada masalah. Salah satu siswa Bu Nisa ini sering nggak masuk. Itu menyebabkan perasaan Bu Nisa tidak nyaman. Dari perbincangan hari ini mengenai Doni, apa nih yang diharapkan? Ya, saya mengharapkan saya mendapatkan arahan, tentunya pastinya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, permasalahannya Doni, agar Doni tidak terlambat lagi, rajin sekolah, dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Amin, mudah-mudahan kita tercapai ya perbincangan hari ini. Iya Bu. Misalnya kalau boleh saya tahu hal apa saja yang sudah Bu Nisa usahakan untuk Doni? Saya pernah memanggil Doni untuk menanyakan alasannya apa terkait dia sering terlambat, sekalinya masuk malah kesiangan. Namun jawaban yang diutarakan Doni itu berbelit-belit Bu Mita. Itu yang membuat saya jadi kesulitan. Jadi Bu Nisa ini merasa sulit mencari penyebab permasalahannya ya Bu Nisa. Nah, dari hal tersebut Bu Nisa setelah Bu Nisa manggil dan ketemu solusinya, ada hal lain nggak yang bisa Bu Nisa lakukan? Ya, yang hal lain yang saya lakukan panggil orang tua Doni. Tentunya saya harus mencari tahu kepada orang tua Doni yang melatar belakang Doni terlambat
atau kesiangan itu apa? Itu Bunda. Ya saya rasa itu ide bagus karena kan memang harus kolaborasi dengan Ya orang tua. betul. Nah selain itu Bu Nisa, selain manggil orang tua ada yang terpikirkan oleh Bu Nisa nggak? Kebetulan ada kasus yang sama nih Bu Nita. Pak Mus kelas 6 kasusnya sama dengan saya. Namun sudah terpecahkan gitu. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Mus, trik-triknya apa sih yang bisa dilakukan agar Doni tidak terlambat lagi? Masya Allah, alhamdulillah ya, berarti Bu Nisa ini sudah menemukan nih caranya. Nah Bu Nisa kira-kira nih kapan mau dilaksanain? Lusa ya Bu Mita, karena besok bidang studi lusa itu pertamanya saya akan panggil Doni terlebih dahulu. Saya akan coba menerapkan budaya positif berupa tanggung jawab dan disiplin. Kemudian saya akan memanggil orang tua Doni, sama saya akan meminta orang tua Doni untuk sama-sama menerapkan budaya positif juga, yaitu tanggung jawab dan disiplin di rumah. Dan saya tentunya mencari tahu trik-trik dengan Pak Mus gitu. Berarti Bu Nisa ini sudah punya beberapa ide Ya, sebenarnya ya, betul. sudah punya solusi untuk ini. Nah Bu Nisa kira-kira nih dari semua ide Bu Nisa, ada nggak sih yang tantangan yang nanti akan dihadapi sama Bu Nisa? Kesulitannya pastinya dari orang tua. Jika orang tua tidak mau mendukung mencari solusi permasalahan Doni, itu yang membuat saya sulit. Namun itu tadi saya akan mencoba menerapkan budaya positif, yaitu menerapkan tanggung jawab dan disiplin di dalam diri Doni di rumah. Nah, berarti Bu Nisa ini sudah tahu nih kira-kira rintangannya apa dan bahkan sudah punya antisipasinya ya. Masya Allah, ini luar biasa Bu Nisa. Nah, jadi Bu Nisa sudah terbayang apa yang harus dilakukan dan sudah tahu kapan harus melakukannya Bu Nisa. Nah, untuk melakukan hal tersebut Bu Nisa, kira-kira siapa yang bisa dimintain tolong Bu Nisa untuk melakukan cara tersebut? Pak Mus dan Bu Aulia, kita akan coba memantau perkembangan kehadiran Doni. Jadi dalam seminggu pertama kita pantau apakah seminggu pertama itu rajin Doni terus masuk. Nah di minggu kedua kita pantau lagi apakah rajin terus masuk, tidak kesiangan dan tidak terlambat juga. Jadi Bu Nisa sudah punya nih orang untuk rekomendasinya Bu Nisa sama-sama. Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya Bu Nisa ini sudah punya solusi, hebat sekali Bu Nisa sudah mampu menggali solusi dari permasalahan yang tadi nih. Gimana perasaan Bu Nisa sekarang? Enggak ya Bu Nita ya, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya, sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya. Alhamdulillah, semoga nanti bisa sukses semua rencana Bu Nisa dan Doni bisa sesuai dengan harapan dari Bu Nisa. Iya Bu Nita, terima kasih. Sama-sama Bu Nisa, sehat selalu. Iya, terima kasih Bu Nita. Tadi saya sudah lihat proses coaching Bu Mita dengan Bu Nisa sebagai coach. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu Nisa sudah menemukan solusi dari masalahnya Bang. Oke, alhamdulillah ya. Kalau begitu kita langsung analisis hasilnya ya Bu Mita ya. Sekarang terkait dari kompetensi tadi yang sudah kita bicarakan di awal nih, kira-kira Bu Mita merasa sudah berhasil atau belum? Saya merasa alhamdulillah sih ada ketercapaian karena tadi kan saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Oke, Sehingga saya itu apa, Bu tidak Mita? mengarahkan coach saya, solusinya mereka temukan sendiri, jadi bukan saya yang ngasih. Saya juga tidak mengajukan pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan, jadi bukan pertanyaan tertutup. Jadi saya merasa semuanya sudah saya lakukan. Oke, berarti sudah sesuai dengan hasil observasi saya ini ya Bu Mita ya. Oke, berdasarkan asal analisis dan pengamatan saya itu tadi, Bu Mita ternyata sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan oleh Bu Mita. Selain itu, Bu Mita juga sudah melakukan coaching dengan kehadiran secara penuh di Bu Mita ya, dan juga mendengarkan secara aktif. Iya, terus hasil penilaian. iya, untuk selanjutnya nih
Mita, kira-kira apa potensi yang akan dikembangkan lagi dalam proses coaching berikutnya? Kayaknya sih Bu Ari, saya pengen banget mengembangkan keterampilan coaching mendengarkan secara aktif. Oke, oke, dalam melaksanakan coaching yang akan kita berikutnya itu ya Bu Mita ya, rencana ke depannya bagaimana nih, kapan kira-kira dilaksanakan? Insya Allah jika ada teman yang mau saya coaching lagi, akan ada proses coaching lagi. Terus langkah-langkah yang akan dilakukan apa untuk mengembangkan coaching yang Bu Mita sebutkan tadi? Saya insya Allah akan merefleksikan dari proses coaching yang pernah saya lakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan saya Bu Ari, kemudian saya memperbaikinya. Jadi mungkin saya mau mencari referensi, kemudian belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman coaching sebelumnya. Bagus, rencana yang bagus. Kapan dilaksanakan? Untuk merefleksikan diri sendiri, insya Allah akan langsung saya laksanakan lagi. Jadi tidak langsung tindak lanjutnya ya, oke, rencana tindak lanjut. Oke, bagus Bu Mita. Mudah-mudahan kedepannya proses coachingnya juga berjalan lancar seperti hari ini dan kompetensi yang Bu Mita inginkan dapat tercapai. Terima kasih banyak untuk